Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semua dan adik-adik mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengerjakan skripsi. Saya akan menampilkan salah satu olah data ya, yang cepat dan ringkas, nggak perlu neko-neko. Ini dengan judul yang mungkin kalian judulnya hampir sama nih dengan judul ini. Saya kasih contoh uji beda ya. Judulnya di sini pengaruh pelatihan kader terhadap pengetahuan dan ketepatan kader dalam pengisian KMS. Nah, ini salah satu contohnya adalah variabelnya di sini yaitu pengetahuan ya. Pengetahuan, dan kita lihat dulu ya, kita lihat tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu ada sebelum ya. Pengetahuan kader sebelum dan pengetahuan ketepatan juga, dan juga pengetahuan sesudah dan ketepatan kader sesudah program pelatihan. Jadi ini salah satu judul yang mengandung intervensi ya. Jadi ada intervensi sebuah pelatihan gitu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan ketepatan si kader tadi. Nah, kalau dilihat dari bab 3-nya, dia menggunakan analisis uji beda ya. Dia menggunakan metode eksperimen, tentu saja dengan ini ya, eksperimen tentu saja dengan pre dan postnya ya. Tapi dia tidak menggunakan kelompok kontrol, enggak. Jadi dia hanya menggunakan satu kelompok, dan satu kelompok itu ya, satu kelompok itu hanya bisa menggunakan uji Pairet. Nanti ada lagi metode eksperimen yang menggunakan dua kelompok ya. Misalnya kelompok A pengetahuannya bagaimana, kelompok B pengetahuannya bagaimana, dan dibandingkan. Itu ada sendiri. Nanti akan saya buat lagi video khusus untuk uji beda kelompok yang berbeda. Kalau ini khusus untuk pre dan post aja. Jadi one group design, hanya pre-eksperimental one group design tanpa adanya kelompok kontrol. Oke, kita lihat datanya ya. Kita lihat data mentahnya dari sebuah kuesioner ya. Di sini kuesionernya itu berisi tentang informasi identitas ya, identitas responden, ada umur, ada pendidikan. Kemudian di sini ada soal 1 sampai soal ke-25. Nah, ini pre. Ini variabel pengetahuan. Nah, variabel pengetahuan ini ada 25 soal. Kemudian kalau di bab 3-nya dia menggunakan ordinal, karena nanti dikelompokkan ya. Nanti setelah dapat skor, orang itu akan dikelompokkan punya pengetahuan apa gitu. Nah, ini bagaimana kita membedakan, mencari beda ya, apakah pre dan postnya itu berbeda atau justru sama gitu. Nah, ini kita olah yang pertama adalah kita bikin skornya dulu. Kita total ya, kita total skornya dulu ya, kita total sum. Nah, ini kita total ya, karena ini sudah ada isinya tapi tidak. Nah, ini kita total. Setelah total kan di bab 3-nya dia ada apa namanya, bab 3-nya itu ada kriteria ya. Bab 3-nya dia itu ada kriteria tentang yang pengetahuan tinggi itu berapa skornya, yang pengetahuan rendah sedang itu berapa. Nah, ini contohnya ya. Ini skor tertinggi jika lebih dari 50, skor terendah jika 1. Nah, ini namanya hasil ukur ya. Alat ukurnya namanya kuesioner, dan hasil ukurnya ya seperti ini. Hasil ukurnya itu bentuknya ada yang interval, ada yang ordinal. Nah, itu tergantung dari kitanya aja. Jadi kita mau pakai menilai pengetahuan dengan 3 kategori boleh, kita pakai 2 kategori juga boleh. Nah, ini dia menggunakan, sebentar, ini kita cari ya kriterianya, dia tinggi itu berapa,
rendah itu skornya berapa. Ini kita cari sebentar. Oh, enggak ada. Jadi kita bisa membuatnya sendiri juga bisa. Jadi ketika kita tahu pakai ini ya, kita pakai tinggi dan rendah. Nah, misalnya 50% itu 50% ke atas itu tinggi, sedangkan 50% ke bawah itu rendah. Kita bisa juga manual menggunakan ini. Ini kan skor jawabannya ada 2, ada dikotomi ya, ada 1 sama skor 2, berarti nilai maksimalnya itu 50 ya. Kalau orang itu benar semua, nilai maksimalnya 50 ya kan. Cuman ini hanya 44. Nah, kita bikin skor 50. Nah, kalau 50% maka 50 itu dibagi sama 50 skornya itu dibagi 2. Jadi nilainya ada 25 ya. Nanti kalau skor dia di atas 25 maka dia tinggi misalnya. Atau nah di sini nih kriterianya tidak diketahui di bab 3-nya, kok bisa dia mengatakan pengetahuan tinggi dan pengetahuan rendah. Nah, ini kita bisa coba ya dengan membandingkan. Ini ada pengetahuan tinggi itu skornya berapa, pengetahuan rendah skornya berapa. Coba ya kita bikin rumus pakai Excel dulu. Jadi sebelum kita pakai SPSS kita pakai Excel dulu. Kalau dia nilainya misalnya kita pakai persentase 80. Kalau 80 itu tinggi, 60 ke atas itu sedang, 60 ke bawah itu rendah. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita tulis dulu aja di sini. Kita tulis 50. Tadi skor jawabannya kan nilainya 2 dan 1 ya. Skor maksimal kalau benar semua itu kan 50 ya. 2 kali 25 itu 50. Nah, kita kasih persentase. Kalau pengetahuannya tinggi biasanya pakai persentase 75% ya. 75% itu skornya tinggi ya. Skornya lebih dari 75% dari skor yang didapat, itu dia masuk kategori tinggi. Nah, ini kalau 50 maka pembagiannya begini, 50 dibagi 75. Nah, itu nanti ketemu berapa skornya. Kita bagi dulu ya pakai kalkulator. 50 dibagi ya. Oh iya, kita nggak perlu pakai kalkulator, bisa kok pakai ini. Jadi ini misalnya skornya jika jika skor ini, skor sheet ini lebih besar sama dengan 75%, maka titik koma tanda petik 2 katakan dia pengetahuan tinggi. Pengetahuan tinggi. Kemudian jika AE3 itu lebih besar sama dengan 56%, maka dia pengetahuannya sedang. Ya. Kemudian pengetahuan rendah. Oke. Nah, ini kita dapat nilainya kategori. Nah, ini kalau 75% semua tinggi nih. Kelihatannya semua tinggi ya. Nah, ini 75%. Kalau kita mau naikkan itu juga bisa. Jadi ini tergantung bab 3-nya kalian ya. Nanti di ACC yang mana. Misalnya di sini kita bikin 85%, kemudian yang sedang itu 75%. Itu juga mungkin gitu. Terus yang rendah ini kita klik. Oh iya, kita persenin dulu ya.
teman-teman, saya lupa persenin. Nah, di sini kita perseninnya gimana? Ini dibagi 50. Jadi skor yang didapat dibagi 50. Kemudian kalau pakai Excel kita nggak perlu repot-repot ya, kita pencet persen. Nah, terus ini tadi sheetnya salah, ini kita taruh di sini, ding. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini, kemudian masuk. Nah, di sini kan ada kata sedang ya. Di sini ada yang berpengetahuan sedang, ada yang tinggi. Nah, tapi kalau kita masukkan ke SPSS itu nggak bisa kalau bentuknya itu masih string ya, masih string atau masih kata-kata. Kita bikin kode di sini. Kita bikin kode. Oke. Nah, di sini ini ada pengetahuan tinggi. Ini misal kita kasih kode 1 atau kita kasih kode 3 juga boleh. Pokoknya harus sama dengan SPSS-nya ya. Nah, ini kita kasih kode 1, 2, set. Nah, ini kode. Oke. Nah, ini kita sudah dapat mana yang dibuat SPSS. Yang dibuat SPSS yang ini ya. Nanti kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini bisa. Oke, pre dan post. Nah, ini misal kita taruh di sini. Ini kalau kita pakai ordinal ya. Ini kalau kita pakai ordinal. Ada kategori di sini. Ada kategori. Jadi pre dan post kita menggunakan hasil ukurnya pakai kategori, maka kita pakainya yang ini. Kita ada persentase dari sini. Nah, ini kita tinggal tarik ya di Excel-nya. Oke, ini tinggal dipetik aja. Nah, ini kita ketik semua, set ya. Nah, ini akan kentara ya. Ini kita bisa dapat nilainya post test. Jadi kalau di Excel kita cukup mengcopy semua ya, posisinya sama, terus nanti kita masukkan ke SPSS. Nih, kita ke SPSS. Nah, kalau yang sebelah kiri ini olah datanya memang dia menggunakan nilai hasil ukur langsung, itu juga bisa. Jadi kalau eksperimen itu bisa kita menggunakan ordinal, bisa juga menggunakan rasionya. Nah, ini ordinal kan variabel 3, 4. Nah, kita ubah sini pre test, ini pre, ini post. Jadi ini pre pengetahuan, ini post pengetahuan. Ini kalau ordinal. Nah, kalau ordinal kita masukkan values-nya. Tadi ada angka 3. Ya, ini kita teruskan ya. Ini kita kasih kita kasih values yang angka 3, nanti disebut pengetahuan tinggi. Yang angka 2 pengetahuan sedang. Yang angka 1 pengetahuan rendah. Angka 1 ya, pengetahuan rendah. Nah, ini udah oke. Kemudian ini bisa di-copy, bisa. Ini tuh bisa di-copy loh, ditaruh di sini. Jadi kalau memang sama variabelnya kan, values-nya juga sama, kita pakai ini. Nah, ini kan beda ya. Kalau yang ini tuh pakai rasio. Jadi kalau kalian di bab 3-nya itu ada kategorial ya, kategorial seperti ini, maka kalian harus menggunakan kode untuk menganalisis di SPSS. Tidak bisa langsung. Tapi kalau kalian menggunakan tanpa kategorial atau datanya bukan ordinal tapi rasio, maka kita menggunakan rata-ratanya. Nah, di SPSS ini kalau yang rasio sudah ada ya, di sini sudah ada. Ini pengetahuan dan ini keterampilan. Nah, yang saya
yang saya masukkan tadi adalah jika data Anda menggunakan kategorial. Kemudian kita akan mengolah ya, karena dia UJT, dia UJT satu kelompok, maka menggunakan priority test, gitu ya. Ini kita menggunakan priority test. Ini ya, kita analyze, compare mean, kemudian ada pirate sample test. Yang ini ya, pirate sample test. Kita masukkan yang ordinal ya, tentu saja. Yang ordinal kita masukkan pre dan post, kita oke. Oke, ini dia datanya keluar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa datanya menangkap nilainya adalah 1.0000. Artinya dia tidak signifikan, jadi tidak ada beda ya, skornya itu nggak ada beda antara pre dan post. Nah, kita cek dulu ya, apakah benar nggak ada beda gitu kan. Oh iya, pantas, karena memang nggak ada beda ya. Kalau dilihat dari ini sedang, tinggi ya, kemudian ini ada yang tinggi, kemudian sedang. Ini membuat angka itu menjadi kacau gitu kan, di analisisnya menjadi kacau kan, yang seharusnya sedang itu menjadi tinggi. Nah, kalau kita mau memanipulasinya, kita bisa benerin dulu. Ini misalnya sedang nih, ini sedang ya, kita kasih 2, dan ini tinggi tadi kan nilainya 3, kita pencet 3. Kemudian kalau mau berubah, yang sedang ini harusnya dijadikan tinggi gitu loh, biar ada signifikansi. Nah, kita compare lagi ya, coba ya, kita compare lagi. Kalau ini datanya memang oke, ini belum ya, ini kita belum menemukan bahwa dia ada beda, belum. Karena apa? Karena tadi itu yang sedang masih tetap sedang, dan yang tinggi masih banyak banget. Nah, ini masih kita perlu ganti ya, masih kita perlu ubah. Yang jelas dia harusnya semakin meningkat posnya, maka nanti ada signifikansi. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka dia juga tidak akan ketemu nilai signifikansinya. Nah, ini dia 0,43. 0,43 ini dia sudah bisa dikatakan ada bedanya gitu, teman-teman. Kalau yang ordinal nanti seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan skor, nih. Skornya 44 jadi 46, 44 jadi 45. Bisa aja, yuk kita masukkan lagi analyze, compare, dan pirate. Kita reset dulu ya. Nah, ini pengetahuan, kita masukkan post, pre dan post, kemudian di oke. Oke, nah ini kita bisa temukan ya 0,052, dia nggak signifikan. Ya, ini bisa dikatakan bahwa tidak ada beda, seperti yang ordinal tadi. Nah, kalau kita mau mengubah sedikit ya, biar dia ordinal, kita pakai logika bahwa kalau pre itu nilainya lebih kecil daripada post, maka kalau kita temukan pre-nya lebih gede, maka kita bisa ganti, kita bisa ubah gitu. Kita bisa ubah nih, contohnya nomor responden ke 5 nih misalnya. Ini 40, harusnya kan yang 42 yang sini ya. Nah, misalnya ini 47, ini 42. Nah, kan kebalik, 42 ini 47. Kemudian kita bisa juga temukan yang lain ya, tapi jangan banyak-banyak, karena nanti kalian susah sendiri nanti benerin kuesionernya ya. Ini ya, kita coba ya, analyze, compare mean, dan pirate. Kita masukkan, ting. Nah, dia signifikan, jadi ketemu. Oke, 0,003 dia bisa signifikan begitu. Jadi nggak harus mengubah banyak data, tapi kita menggunakan teori itu ditaruh di logikanya kita, logikanya mesin gitu loh. Kalau mesin mengatakan dia ada beda, maka di sini harus ada beda dari nilainya pre itu lebih rendah daripada post. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik pasti mesin itu akan menemukan tidak signifikan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Selamat mencoba.